Pelajar SMK yang meninggal dunia usai motornya menghantam lubang di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur dimakamkan. Polisi selidiki sebab kecelakaan. Tanah bergerak masih terjadi di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Demi keselamatan warga mengungsi. Anak penjual tisu yang meninggal dunia akibat tertabrak alat berat ternyata tak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Gubernur Sulawesi Tenggara janjikan bansos tepat sasaran. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menjatuhkan sanksi kepada PSSI usai turnamen Piala Asia Futsal 2026. Gelar rapat evaluasi kinerja jajaran TNI dan polisi, Presiden Prabowo Subianto meminta TNI Polri profesional dan dicintai rakyat. Halo, selamat malam saudara, apa kabar Anda malam hari ini? Selain 5 informasi utama tadi, ada juga informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tili Reabella, kita buka Kompas Malam dengan informasi saudara. Tak terima lapaknya ditertibkan Pemkot Bekasi, seorang pedagang es kelapa mengancam wali kota Bekasi dengan senjata tajam. Apa ini? Wah, ini apa? Ketegangan terjadi saat pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menertibkan sejumlah lapak pedagang yang memakan bau jalan di kawasan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Seorang pedagang es kelapa tak terima lapaknya hendak ditertibkan. Pedagang tersebut beradu argumen dengan petugas, hingga akhirnya mengeluarkan senjata tajam dan mengancam petugas termasuk Wali Kota Bekasi yang sedang memimpin penertiban tersebut. Polsek Bekasi Utara sempat mengamankan pedagang itu dan melakukan pemeriksaan. Namun ia akhirnya dilepaskan setelah meminta maaf. Saya bermizon mohon maaf pada Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim dan jajarannya. Dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk di warung saya. Sementara, Wali Kota Bekasi, Tri Adianto telah memaafkan pelaku dan tidak mempermasalahkan kejadian itu. Sebelum dia mengucapkan maaf juga udah saya maafkan. Ya, jadi saya kira kita bukan masalah ancaman, bukan masalah tolong, tapi kita ingin meyakinkan bahwa negara harus hadir. Saya kira itu. Untuk menghindari peristiwa itu berulang, Pemkot Bekasi akan menggencarkan sosialisasi dalam melakukan penertiban. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Sorotan lainnya saudara, seorang pelajar tewas usai motornya melintasi jalan berlubang di Jakarta. Korban dimakamkan Senin sore. Tangis haru keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman Aldi Surya Putra di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelajar SMK Negeri 34 Jakarta ini kecelakaan saat berangkat sekolah setelah motornya menghantam jalan berlubang di Jalan Matraman Raya Jakarta Timur. Saya dalam perjalanan menuju kerja, itu pun dari teman saya, moto ada laka Matraman. Kita nggak kepikiran keponakan. Pas dipoto udah ada mayatnya. Ramainya setelah ibunya, Bapak Ali kecelakaan saat di perjalanan bawa mobil aja gemeteran. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menimpa pelajar SMK 34 Jakarta, Aldi Surya Putra. Polisi menyebut ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kejadian tersebut.
Masih dalam pendalaman, artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Saudara, seorang pelajar tewas dalam kecelakaan lalu lintas karena terperosok jalan berlubang. Bagaimana kondisi terkini Jalan Matraman, Jakarta Timur yang jadi TKP kecelakaan? Jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Yohan Bagja melaporkannya untuk Anda. Ya saudara, Ardi Suryaputra, siswa SMK di Jakarta yang tadi pagi meninggal akibat menabrak lubang di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur, saat ini sudah dimakamkan di makam Menteng Pulo. Yang mana saat ini kondisi di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur, yang mana merupakan tempat kejadian perkara Ardi Suryaputra meninggal dunia, saat ini sudah ditambal oleh otoritas dari Pemda DKI Jakarta. Seberapa sering kecelakaan terjadi di lubang ini, kami akan coba mencari salah satu narasumber yang merupakan ojek pangkalan yang ada di sini. Saat ini kita coba tanya dengan Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Sebenarnya nih, Pak, di jalan ini sudah seberapa sering terjadi kecelakaan? Kalau saya kan nggak tahu masalah ini kecelakaan udah berapa kali, Pak ya. Saya setahu saya sering kecelakaan di sini, Pak. Sering kecelakaan. Biasanya, Pak, kalau kecelakaan parah ini terjadi selain berlubang karena apa, Pak? Cuaca mungkin, hujan? Hujan, Pak. Hujan. Jadi pada lobang, Pak, berlobang. Genangan ya, Genangan. jadi orang nggak ngelihat, Pak? Nggak ngelihat, ya. Oke. Kalau kecil, Pak ya. Jadi kecil itu bisa bahaya gitu, Pak. Oke. Pengennya gimana sih, Pak, untuk perbaikan jalan agar tidak terjadi korban? Kita kan sama-sama pengguna jalan nih, Pak. Ya, saya sih supaya pemerintah antisipasi supaya lubang itu jangan terlalu lama, supaya cepat-cepat ditambal supaya tidak terjadi kecelakaan pada tadi pagi. Terima kasih Pak Yanto atas waktunya bersama Kompas TV. Kita harapkan semuanya bisa diperbaiki oleh dinas terkait ya, Pak ya. Oke. Dinas Bina Marga ini mencatat ada sekitar 70 ruas jalan di Jakarta yang harus diperbaiki karena berlubang. Dan tentunya kita juga berharap, Anda juga berharap, kita semuanya sama-sama pengguna jalan, ini keluarga kita menanti di rumah, tentunya agar jalan-jalan berlubang ini bisa diperbaiki oleh dinas terkait agar kejadian seperti Ardi Suryaputra yang meninggal dunia pada pagi hari tadi ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Niko Anggriawan, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, Saudara. Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Wakil Wali Kota Kendari mendatangi rumah keluarga bocah yang meninggal dunia karena ditabrak mobil alat berat. Terima kasih. Semoga Bapak dikasih umur panjang, sehat selalu ya Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Pada keluarga korban, pemerintah daerah menjanjikan pekerjaan bagi orang tua korban dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Sultra pun melarang anak-anak berjualan di jalan karena membahayakan kondisi mereka. Korban ditabrak alat berat di perempatan lampu merah Wua-Wua, Kota Kendari pada Kamis malam 29 Januari lalu. Pelaku penabrak ditahan di Polresta Kendari. Jadi kita menghimbau ke depan karena ada anaknya 7. Maka kita himbau supaya tidak melakukan lagi membiarkan anaknya jualan di pinggir jalan karena resikonya. Diyakinkan bahwa bansos itu tepat sasaran, ya kan? Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan itu. Oleh karena itu bansos itu tepat sasaran. Hati ibu mana yang tak hancur kala memeluk raga anaknya yang sudah tak bernyawa. Sang buah hati meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 29 Januari lalu. Korban yang berusia 10 tahun pamit hendak berjualan tisu untuk membantu sang ibu memenuhi kebutuhan rumah.
lantaran kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Awalnya sang ibu menduga anaknya menjadi korban tabrak lari. Saya menangis, ya Allah, kenapakah orang miskin tak pernah dilihat? Sesuap nasi saja, seliter beras saja tidak bisa kita dapat untuk makan. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, hanya untuk mencari beras anakku dia rela pertaruhkan nyawanya di lampu merah. Sendiri sebetulnya ekonominya sangat susah, apalagi sejak saya tidak dapat bantuan dari PKH. Namun usai dilakukan pengecekan oleh polisi, diketahui korban tewas akibat tertabrak alat berat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap penabrak. Untuk terduga pelaku, dalam beberapa hari ini kita sudah mintakan keterangan secara intensif terkait peristiwa yang terjadi, dan juga beberapa keterangan saksi kita juga sudah mintakan, dan ada satu petunjuk yaitu CCTV, di mana dari CCTV tersebut kita dapat melihat pada saat kejadian memang benar bahwasannya loader tersebut melintas di TKP. Selanjutnya dari kecocokan keterangan saksi, hasil olah TKP, dan petunjuk CCTV, selanjutnya besok kami Satlantas Polresta Kendari akan melaksanakan gelar perkara. Pelaku telah ditahan di Polresta Kendari. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, alat berat yang diduga dikendarai pelaku saat kejadian juga ikut disita. Silvian Zakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat evaluasi kinerja jajaran TNI dan Polri melalui rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta yang terdiri atas unsur TNI dan Polri serta para menteri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dalam Rapim yang jadi agenda tahunan itu, Prabowo meminta TNI Polri menjadi institusi yang kuat dan profesional. Presiden juga mengucapkan terima kasih pada TNI Polri karena ikut membantu mensukseskan seluruh program pemerintah. Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi, jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu, untuk terus bersatu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat itu. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Informasi usai jeda, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tegal tetapkan status tanggap darurat bencana tanah bergerak. Sedikitnya 2.400 warga mengungsi. Saudara, tanah bergerak masih terjadi di Desa Padasari, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Ari Himawan di lokasi terdampak bencana tanah bergerak. Saudara, tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada 465 rumah rusak akibat tanah bergerak. Seperti di belakang saya adalah rumah warga yang ambruk dikarenakan tanah bergerak. Tidak hanya rumah-rumah warga saja yang ambruk, Saudara. Di belakang saya juga ada jalan desa yang juga rusak karena bencana tanah bergerak ini. Dan selain rumah-rumah warga yang ambruk kemudian rusak, ada juga fasilitas umum seperti masjid, musola, dan di belakang saya ini majelis taklim yang kondisinya sudah miring dan hampir ambruk. Terlihat di belakang saya rumah-rumah warga maupun fasilitas umum kondisinya miring, dan tercatat ada 250 rumah yang kondisinya rusak berat
hingga ambruk. Sementara 2.400-an warga kini mengungsi dan warga kini disibukkan dengan evakuasi barang yang bisa diselamatkan. Seperti di belakang saya ini, warga sedang menyelamatkan barang-barang dari rumahnya yang bisa diselamatkan dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil. Hingga kini warga juga masih menunggu kapan relokasi dilakukan oleh pemerintah, dan dari data sementara nantinya warga akan direlokasi di tanah seluas 10 hektar yang ada di 3 titik di sekitaran Desa Padasari ini. Ari Himawan, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Saudara, pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan status tanggap darurat bencana tanah bergerak di Tegal. Dari data BPBD, lebih dari 400 rumah warga rusak berat dan tak layak huni, dan 2.400 warga mengungsi. Penanganan Tegal itu tentunya kita sejak hari pertama bersama pemerintah Kabupaten Tegal sudah menaikkan status ya, status tanggap darurat. Kemudian data terakhir berapa rumah Pak yang 596 dengan 2.400 sekian pengungsian, dan tentunya yang kategori rumah yang tidak layak untuk ditempati ada sekitar 464 ya. Nah, solusinya rencananya yang paling memungkinkan adalah dilakukan relokasi. Di mana relokasi ini juga sedang dilakukan identifikasi lokasi relokasinya ya. Terkait tanah bergerak, kita akan bahas bersama pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi Korita dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanah bergerak, penyebabnya apa, lalu apa perbedaannya dengan tanah longsor? Tanah bergerak merupakan salah satu jenis gerakan tanah. Nah, tetapi apa bedanya dengan longsor? Kalau gerakan tanah pada kemiringan lereng yang tidak landai, jadi misalnya kemiringan lereng 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat dan lebih curam, dan gerakannya itu berarti menjadi cepat karena lerengnya miringnya curam, dan itu melalui bidang luncur, maka disebut sebagai longsor. Jadi longsor itu adalah gerakan tanah. Namun kalau kemiringan lereng itu sangat landai, mendekati datar, misalnya kemiringan lereng 10 derajat, ya, itu maka apabila terjadi gerakan pada tanah, kecepatannya itu sangat lambat. Bahkan istilah teknisnya disebut merayap, sering dikatakan rayapan tanah. Sama-sama gerakan tanah, tapi satu lerengnya curam, disebut longsor karena kecepatan tinggi dan membahayakan, karena bisa mematikan. Kalau lerengnya landai, kecepatannya merayap, tidak mematikan, namun merusak konstruksi bangunan. Namun kalau bangunannya roboh, dapat menimpa seseorang dan bisa mematikan secara tidak langsung. Demikian. Bu Dwi Korita, terkait dengan tanah yang tadi dibilangnya merayap seperti itu ya Bu. Nah, tanda-tanda awal tanahnya ini akan bergerak itu seperti apa Bu? Kadang mungkin orang nggak ngerti, oh mungkin tandanya cuma bergeser sedikit seperti itu. Tanda-tandanya Bu? Tanda-tandanya biasanya diawali dalam kondisi jenuh. Misalnya sering terjadi di musim hujan. Tiba-tiba tanah retak-retak, biasanya memotong jalan, bahkan lantai rumah pun bisa terpotong menjadi retak. Berarti kekuatannya besar itu sebetulnya, meretakkan lantai rumah. Dan kalau itu terus terjadi hujan atau pembasahan pada tanah, akibatnya retakan-retakan itu jumlahnya semakin banyak, semakin bertambah, sistematis. Dan terjadi amblesan-amblesan. Dalam penelitian kami, tanah bergerak bisa mengakibatkan rumah itu terpotong ambles, turunnya tuh bisa 4 meter. Tapi pergerakannya tidak cepat. Perlahan-lahan, jadi kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak langsung anjlok, itu tidak.
perlahan sehari turun 1 cm, turun lagi 5 cm, turun lagi sampai akhirnya nggak terasa kalau hujannya semakin lebat, semakin meteran turunnya. Jadi tanda-tanda awal ada deformasi pada tanah, pada jalan, pada rumah-rumah, akibatnya terjadi amblesan-amblesan, dan bahkan kalau rumah itu ambles, tiangnya kan ada yang satu di atas, satu di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu kan jadi rumahnya condong dan bisa rubuh. Jadi itu tanda awalnya sangat halus, sangat pelan, tapi tiba-tiba agak cepat menjadi sangat membahayakan. Demikian. Ibu, apakah memang di daerah Jawa sendiri topografinya juga memang menjadi wilayah yang rawan, atau memang sebenarnya tidak hanya di Jawa, ada wilayah-wilayah lain juga yang rawan, Bu, untuk tanah bergerak ini? Nah, tanah bergerak atau istilah teknisnya itu sebetulnya rayapan tanah. Kalau longsor itu juga gerakan tanah, rayapan tanah juga gerakan tanah. Nah, kenapa terjadi? Misalnya apakah di Jawa atau di daerah lain? Nah, ini dikontrol oleh kondisi geologi. Tidak, kalau rayapan itu tidak membutuhkan lereng yang curam. Lereng yang landai itu bisa terjadi karena di situ ada lapisan lempung yang kaya akan kandungan montmorillonite. Itu jenis lempung yang apabila terkena air itu bisa mengembang 8 kali lipat dari volume asal. Bisa dibayangkan, pengembangnya 8 kali lipat. Dan itu mempunyai tekanan yang kuat, sehingga kalau ada beban di atasnya, misalnya rumah, lantai rumah, itu bisa terdesak. Nah, dan karena itu mengembang, maka kehilangan kohesi. Kohesi itu adalah kekuatan untuk mengikat antar partikel. Dan kalau kohesi itu hilang, dikala lempung itu kering, kohesinya kuat, tinggi, saling mengikat seperti meja kuat. Tapi begitu kena air, ini ikatan antar molekul atau ya antar molekulnya itu menjadi memuai bisa 8 kali lipat, sehingga bisa kenampakannya seperti odol, seperti pasta gigi. Dari kenampakan meja keras dari kayu berubah menjadi pasta gigi. Bisa dibayangkan kalau di atasnya rumah, maka rumah kita bertumpu di atas pasta gigi, itu kan berarti sangat terjadi deformasi, perubahan bentuk dari lantai rumah itu dipaksa, ada yang turun, ada yang mau bertahan tidak turun, akhirnya retak. Jadi penyebabnya adalah lempung abu-abu kebiruan yang mengandung montmorillonite, itu banyak dijumpai di Jawa. Tidak hanya di Tegal, itu di Karanganyar, di Banjarnegara, di Purworejo, di Kebumen, di tadi Banjarnegara sudah, di mana Majenang, ya. Dan di Jawa Barat juga banyak, itu banyak dijumpai. Jawa Timur pun ada, namun karena realita di lapangan itu kebanyakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Terutama. Tapi sebenarnya Bu, maaf saya potong, apakah tempat-tempat ini masih bisa ditempati seperti itu? Karena kalau kita lihat kan tanahnya banyak tadi di beberapa daerah, ada orang yang sudah di situ. Apakah wilayah ini masih bisa ditempati? Lalu mitigasinya seperti apa untuk meminimalisir supaya tidak ada korban yang jiwa yang terjadi karena tanah bergerak ini? Kalau curah hujan di daerah itu tinggi, berarti pembasahan penjenuhan tanah itu tinggi juga, dan itu data penelitian kami sejak tahun sebelum 2000 itu kebanyakan daerah-daerah yang curah hujan tinggi itu akan bergerak terus, dibenahi, diperbaiki, diberi saluran drainase, aliran air hujannya dijauhkan dari zona itu, tapi sudah berhenti beberapa waktu akhirnya akan bergerak lagi. Lalu mitigasinya bagaimana? Kalau memang pergerakannya, jadi juga tergantung pada kandungan montmorillonite pada lapisan lempung tadi, sehingga harus dipastikan dulu, diteliti konsentrasi montmorillonite-nya itu seberapa banyak. Kalau memang proporsi montmorillonite-nya, ini kan penelitian secara geoteknik ya, memang besar,
itu rasanya pengalaman yang sudah-sudah, penanggulangan itu hanya menghentikan sesaat dan akhirnya bergerak lagi. Sehingga ya mitigasinya ya cari lahan yang lebih aman, yang tidak di situ tidak ada lapisan lempung abu-abu kebiruan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perbincangannya di malam hari ini Bu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM. Kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus tanah bergerak terjadi. Selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih. Informasi usai jeda saudara, jalan rusak ibu kota menelan korban jiwa. Seorang pelajar tewas usai motornya menghantam lubang di Matraman, Jakarta Timur. Saudara, akibat kecelakaan usai diduga menghantam jalan berlubang di kawasan Matraman, Jakarta Timur Senin pagi, seorang pelajar meninggal. Ibu korban histeris saat tiba di lokasi kejadian. Cuaca ekstrim yang melanda Jakarta dan sekitarnya tak hanya memicu banjir, namun juga meninggalkan persoalan serius di jalan raya. Kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang mengancam keselamatan pengguna jalan. Akibat jalan rusak, seorang pelajar SMK meninggal usai terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Matraman Raya menuju Salemba Senin pagi. Ibu korban histeris mengetahui anaknya meninggal dalam perjalanan menuju sekolah. Sepeda motor korban menghantam lubang jalan yang menyebabkan korban terjatuh. Diduga korban mengalami benturan keras di bagian kepala hingga meninggal di lokasi kejadian. Dari pertama awal jadinya dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ dia kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Lawan? Iya dong, diri. Yang putih hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya, dia takut lambat sekolah. Iya lubang, dari lubang sini. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Aldi Surya Putra dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo Tebet, Jakarta Selatan. Soal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penanganan cepat dan meminta jalan berlubang di Jakarta segera diperbaiki. Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti. Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani. Lubang-lubang yang ada hampir sebagian besar ditutup, walaupun kemudian ketika hujan akan, mohon maaf, pasti sebagian ada yang terbongkar kembali. Jalan rusak di kawasan Matraman, Jakarta Timur yang menjadi penyebab pelajar meninggal kini telah diperbaiki. Perbaikan jalan mendesak meski cuaca jadi tantangan. Keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas. Tim Liputan, Kompas TV. Kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang mengancam keselamatan pengguna jalan. Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Joko dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella. Pak Joko, bagaimana pandangan Anda terhadap banyaknya jalan rusak di ibu kota, Bapak? Ya, ini persoalan yang rutin yang terjadi hampir setiap tahun ya. Apalagi di saat musim hujan, ini banyak jalan-jalan kita yang rusak. Tidak hanya di Jakarta, di daerah-daerah itu pun sama. Bahkan yang sangat menyesakkan kita adalah mesti ada korban kecelakaan dan meninggal. Itu yang sering terjadi. Dan ini kebetulan sekarang kalau di Jakarta itu kan cukup banyak media yang meliput. Padahal hal yang sama itu juga terjadi di daerah. Ya. Nah inilah yang menjadi problem di Indonesia. Pada saat hujan, ya jalan-jalan kita banyak yang rusak, sementara banyak juga pemerintah daerah itu kurang peduli dengan persoalan seperti ini. Artinya, ya kalau sudah jalan seperti ini kan sudah rutin, tentunya ini segera dipetakan, dicari celah, dan itu dimungkinkan untuk ada pemberitahuan bahwa ini jalan rusak. Ya, selain itu juga pengendara ini juga harus berhati-hati, ya, agar kalau musim hujan seperti ini sudah tahu jalan rusak,
justru menghindarilah jalan-jalan seperti itu untuk berkecepatan tinggi gitu. Pak Joko, tapi ada juga yang berpendapat bahwa kok belakangan ini kalau sudah dirapihkan seperti itu kok semakin banyak lagi lubang-lubang lain yang terbuka, kok kualitasnya kurang baik. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jalan rusak itu kan bisa disebabkan 3 hal ya. Pertama karena kondisi konstruksi jalannya. Mungkin saya nggak tahu dulu sejarahnya gimana jalan itu dibuat, kualitasnya seperti apa sehingga mudah rusak. Yang kedua karena muatan berlebihan, itu jalan juga bisa cepat rusak. Yang ketiga karena tidak ada drainase, dan sehingga kalau jalan yang permukaannya lentur, flexible pavement, itu lebih mudah ketimbang permukaan jalan yang sifatnya rigid atau beton lah. Ya, makanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu yang ini mestinya permukaan yang flexible pavement, permukaan konstruksinya lentur. Ya, kalau yang konstruksi dia tidak berlubang. Nah, ditambah lagi tadi drainasenya. Makanya cukup diperhatikan bagaimana drainase yang jalan-jalan itu bisa berfungsi dengan baik sehingga tidak lama banyak menggenang gitu. Kalau dia sudah menggenang seperti ini dia mudah rusak gitu. Pak Joko, kita menyayangkan kasus kemarin menewaskan seorang pelajar karena jalan rusak. Nah, kalau ada kasus seperti ini, mungkin orang juga ingin tahu siapa yang harusnya paling bertanggung jawab. Ya, tentunya jalan di Indonesia itu ada 3 penyelenggara jalan sesuai dengan wewenangnya ya. Kalau jalan nasional itu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini. Kalau jalan provinsi, gubernur. Kalau jalan kabupaten, bupati. Kalau jalan kota, ala wali kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan itu juga sebagai wewenangnya, makanya mereka bertanggung jawab dengan kondisi jalan yang ada di daerah masing-masing gitu. Pak Joko, undang-undangnya ada, aturannya ada. Kalau orang ingin meminta pertanggungjawaban lebih, misalnya dengan sanksi pidana atau mungkin ganti rugi, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu? Nah, ini mungkin lebih bicara hukum, tapi kami pernah sebagai saksi pada saat itu ya, itu kejadiannya sebelum pandemi, di satu daerah, saya nggak sebut namanya, itu jalan itu tidak sering mengakibatkan rusak bahkan kematian juga. Nah, penyelenggara jalan ini sudah diundang oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak mau hadir atau hadir pun stafnya. Mungkin saking jengkelnya akhirnya polisi itu bisa melakukan penuntutan dan mereka setelah berkonsultasi dengan kejaksaan pada saat itu. Saya nggak tahu prosesnya tapi itu bisa. Tapi di sisi lain memang katanya infonya harus ada pelaporan. Jadi masyarakat ya ini berhak loh melaporkan kalau ada kejadian-kejadian menyebabkan korban untuk menuntut pada penyelenggara jalan. Lalu sebagai warga yang bisa dilakukan ketika ada banyak jalan rusak apa Bapak? Karena kita nggak mau lagi nih kejadian lagi nih ada korban jiwa gitu. Ya tentunya ini kan sebagai penyelenggara jalan menyisir kondisi-kondisi jalan mana saja yang rusak. Ya tentunya kalau musim hujan seperti ini memang ini tidak harus segera diperbaiki lah, ya kondisinya harus kering gitu ya. Tetapi kalau di Jakarta ini kan ya susah kalau menunggu kering kan, ya benar Pak Gubernur. Jadi apapun ditutup nanti kalau diulangi lagi. Kalau tidak ya memang dimungkinkan itu diberikan rambu atau kaitannya sama informasi lah ya bahwa ini jalan rusak harus hati-hati. Nah, kalau di luar Jakarta biasanya tuh sering dikasih palang dan sebagainya untuk berhati-hati atau cukup juga kalau menjalan satu ruasnya cukup banyak itu diberikan spanduk-spanduk agar berhati-hati. Kita berharap baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mulai memetakan mana saja jalan-jalan yang harus diperbaiki segera karena kita tidak ingin lagi ada korban jiwa yang terjadi. Terima kasih atas perbincangannya malam hari ini Pak Joko Setiowarno, Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga pakar transportasi. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih, selamat malam. Informasi usai jeda saudara, sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor termasuk polisi mengejar mobil yang diduga terlibat tabrak lari di Tulung Agung.
Saudara, diduga akibat korsleting, rumah kontrakan 20 kamar di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Api membesar hingga membuat panik warga di Jalan Kampung Gusti, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang hendak memadamkan api dibuat kaget dengan percikan listrik saat api merambat ke bagian kabel. Banyaknya material mudah terbakar dalam rumah membuat api semakin membesar. 9 unit mobil pemadam dengan 45 personil dikerahkan, kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Sorotan lainnya, Saudara, 3 petani di Sleman, Yogyakarta tersambar petir saat berteduh di bawah pohon. 2 meninggal dunia dan 1 orang dalam perawatan di rumah sakit. Ketiga korban berteduh di area sawah saat hujan deras dan angin kencang melanda wilayah itu. Tiba-tiba petir menyambar, Saudara. 2 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kronologisnya, awal mula ketiga ibu-ibu kita ini lagi tanam padi di Bulak Sawah Barat. Kemudian turun hujan, korban selamat ini berteduh duluan, kemudian yang 2 dipanggil. Setelah sama-sama berteduh, tahu-tahu ada petir. Saudara, kejar-kejaran antar warga dan pelaku tabrak lari terjadi di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur hingga masuk wilayah Kediri. Sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor termasuk polisi mengejar mobil yang diduga terlibat tabrak lari di jalan depan Pasar Ngeplak, Kabupaten Tulung Agung, Minggu dini hari 8 Februari. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi mobil tidak memperhatikan lalu lintas sehingga menabrak bentor yang sedang berhenti. Akibatnya, pengendara bentor mengalami luka-luka. Bukannya berhenti, pengemudi mobil justru tancap gas. Sebuah otomobil Panther yang menabrak bentor. Jadi untuk korban bentor itu alhamdulillah luka ringan, hanya luka di lebam di paha dan lecet di tangan. Kemudian pada saat setelah kejadian kecelakaannya dari pihak Panther itu tidak mau berhenti dan lari, kemudian dikejar oleh warga. Kebetulan pada saat dikejar warga itu ada anggota kami yang sedang melaksanakan patroli dan disampaikan oleh salah satu pengendara motor dan anggota kami mengejar untuk memberhentikan. Pengemudi Panther masih lakukan pemeriksaan atau perawatan di Dr. Iskang. Tapi kalau hasil olah TKP kami memang tidak ditemukan hal-hal yang bersifat miras. Informasi usai jeda, Saudara, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menjatuhkan sanksi ke PSSI sebesar Rp235 juta akibat pelanggaran keamanan di Piala Asia Futsal 2026. Saudara, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menjatuhkan sanksi ke PSSI sebesar Rp235 juta akibat pelanggaran keamanan di Piala Asia Futsal 2026. Meski keluar sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan sanksi berupa denda kepada Indonesia. Sanksi ditujukan kepada PSSI karena melanggar pasal 65 terkait tanggung jawab atas perilaku penonton, serta pasal 64 soal penyelenggaraan pertandingan. Pelanggaran ini terjadi 2 kali, yakni pada laga Indonesia kontra Korea Selatan serta duel antara Iran dan Afghanistan. Imbasnya, Saudara, AFC menjatuhkan sanksi berupa denda $14.000 Amerika atau setara Rp235 juta. Terkait sanksi ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bilang PSSI menerima dan tidak akan mengajukan banding. Arya berharap ini jadi pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari saat menjadi tuan rumah event internasional. Benar. Ya, paling enggak supaya tahu tuh kan yang kena ya PSSI denda. Ya, ada ya diterima
diterima dari AFC. Upaya banding kalau itu? Nah, enggak lah, enggak gitu ini, enggak, ya udah kita terima aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Tili Reabella pamit undur diri. Sampai jumpa.